Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Bandung, yang terhormat Ibu Pengawas Pembina SMA Negeri 10 Bandung, yang terhormat Bapak Ibu Komite SMA Negeri 10 Bandung, yang terhormat Panitia Pemilihan Umum Wakasek periode 2021-22, dan rekan-rekan guru yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Lilis Marlia, yang lebih dikenal dengan sebutan MEM di kalangan anak-anak dan guru. Pada hari ini saya diberi tugas oleh Panitia Pemilihan Umum Wakasek untuk melakukan orasi dalam rangka seleksi calon Wakasek periode 2021-2022. Baiklah, saya bacakan kurikulum vitae saya. Nama lengkap Lilis Marlia, dengan gelar depan doktoranda dan gelar belakang MSI. Tempat tanggal lahir Bandung 22 Januari 1963. Jenis kelamin perempuan, golongan B. Agama Islam. Bangsa atau suku Indonesia, Sunda. Pekerjaan guru PNS. Alamat Jalan Seke Panjang 4 nomor 170/142A, Jalan Cikutra, Bandung. Jadi kalau Bapak Ibu mau berkunjung ke rumah saya, tidak usah pakai angkutan kota atau ojek, karena dekat dengan SMA Negeri 10 Bandung ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa borong bakso mantapnya ya Bu, Pak. Cuma bercanda ya, supaya tidak tegang. Kemudian riwayat pendidikan saya lulus dari SD Cicadas 20 Bandung di tahun 1975. Kemudian SMP-nya dari SMPN 16 Bandung, lulus tahun 1979. SMA-nya SMA Negeri 10 Bandung, lulus tahun 1982. Jadi dari SD sampai SMA saya sekolahnya berputar-putar dari ujung ke ujung, sekitar rumah saya. Kemudian gelar sarjana saya peroleh dari IKIP Bandung, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, jurusan Bahasa Inggris tahun 1986. Kemudian gelar MSc saya peroleh dari Pascasarjana Unpas, program Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Kebijakan Publik di tahun 2009. Riwayat pekerjaan saya. 1. Saya pernah mengajar di SMPN 22 Bandung sejak tahun 1983 sampai 1986. Ketika itu saya masih menjadi mahasiswi ya. Mulai mengajar di SMP di tingkat 2 semester 3. Kemudian yang kedua, saya mengajar di SMA Yas Bandung sejak tahun 1986 sampai 2009 dengan 2 status. Yang pertama, statusnya sebagai guru honorer dari tahun 1986 sampai 1988. Kemudian sejak tahun 1989 karena saya diangkat menjadi PNS yang diperbantukan di SMA Yas, maka status saya adalah sebagai PNS yang diperbantukan di SMA Yas. Kemudian tahun 2009 saya alih tugas ke SMA Negeri 10 Bandung sampai sekarang. Saya pernah mengajar di FISIP Unpas, Prodi Ilmu Administrasi dan Komunikasi dari tahun 2014 sampai 2017. Tahun 2006, tahun 2006 ajaran tahun 2006-2007 sampai 2008, saya pernah menjabat Wakasek Humas di SMA Yas Bandung. Kemudian tahun 2014 saya menjadi salah seorang anggota tim penilai PKG di SMA Negeri 10 Bandung sampai sekarang. Sejak tahun 2014 sampai sekarang saya adalah koordinator MGMP Bahasa Inggris di SMA Negeri 10 Bandung. Di tahun 2016 saya menjadi anggota tim penggembang di SMA Negeri 10 Bandung.
Karya ilmiah yang saya punya ada 6. 1 berupa tesis, sedangkan 5 berupa PTK, 2 PTK dengan tujuan dibuat untuk syarat kenaikan pangkat dari golongan 4A ke 4B, kemudian 3 buah untuk kenaikan pangkat golongan 4B ke 4C. 1. Tesis saya berjudul Pengaruh Koordinasi terhadap Kinerja Guru di SMA Yas Bandung. Kedua, berupa PTK, penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe team games turnamen dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris di kelas 10A SMA Yas Bandung. 3. Penerapan permainan kartu sebagai upaya mengatasi kesulitan siswa dalam pemahaman materi PSIPOIS di kelas 12 SMA Yas Bandung. 4. Penggunaan metode modeling dapat meningkatkan kemampuan siswa menulis naratif teks di kelas 10-10 SMA Negeri 10 Kota Bandung. 5. Penggunaan substitution drill table upaya peningkatan kemampuan grammar simple present tense siswa di kelas 10-4 SMA Negeri 10 Kota Bandung. 6. Penggunaan permainan kartu upaya mengatasi kesulitan siswa dalam pemahaman materi indirect speech di kelas 10-8 SMAN 10 Kota Bandung. Kemampuan atau skill yang saya miliki, tapi tidak mahir-mahir amat ya, hanya sedikit yang kata anak-anak zaman sekarang little see I can. Saya bisa mengoperasikan Word, Excel, Microsoft Office 365 dan PowerPoint. Itulah kurikulum PT yang saya punya, dan hanya ini sebagai tambahan, pada saat ini saya mempunyai 1 orang suami, 2 anak, seorang menantu, dan 3 orang cucu, sehingga di rumah saya dipanggil nenek. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Jika saya terpilih jadi Wakasek SMA 10 Bandung periode 2021 sampai 2022, saya mempunyai misi ini. Visi dan misinya ini: visi membuat siswa unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa menuju insan mulia. Indikator visi: unggul dalam perolehan nilai AKM, unggul dalam pencapaian ketuntasan kompetensi, unggul dalam persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya, unggul dalam lomba berprestasi, unggul dalam lomba mata pelajaran, unggul dalam lomba kreativitas, unggul dalam lomba kesenian, unggul dalam lomba olahraga, unggul dalam disiplin, unggul dalam aktivitas keagamaan, dan unggul dalam kepemudaan sosial. Sedangkan rumusan misinya yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah, mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengetahui potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok untuk kepentingan yang terkait dengan sekolah atau stakeholder, membuka koordinasi vertikal dan horizontal, tenaga pendidik dan kependidikan sehingga terjalin hubungan kerja yang harmonis. Pada akhirnya kinerja di SMA Negeri 10 Bandung ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, setelah visi misi, tentu saja untuk melaksanakan visi misi dan program, sebelum saya memberikan strategi apa yang akan saya lakukan jika saya terpilih jadi Wakasek
periode 2021-2022, tentu saja Bapak Ibu akan bertanya, apa program saya? Untuk program Wakasek, sebelum membuat program harus menunggu TRT dari tim Ekbang. Setelah turun dari tim Ekbang baru dikelola, dibagi 5, itu hasil pembekalan yang diberikan oleh pengawas pembina Bu Eka. Terima kasih Bu Eka ilmunya yang saya peroleh. Jadi pada saat ini tahun ini saya melanjutkan program yang sudah ada, yang sudah berlangsung sampai akhir tahun ajaran ini. Nanti baru tahun berikutnya saya buat berdasarkan dari tim Ekbang. Bapak Ibu sekalian, jika saya terpilih jadi Wakasek periode 2021-2022, maka untuk mewujudkan visi, misi, dan program, saya akan meningkatkan koordinasi di antara manajemen dengan guru, manajemen dengan komite, manajemen dengan tenaga kependidikan, manajemen dengan orang tua, koordinasi antara guru dengan guru, guru dengan tenaga kependidikan, guru dengan Wakasek, koordinasi antara Wakasek dengan Wakasek, Wakasek dengan kepala sekolah. Kenapa harus meningkatkan koordinasi? Karena kalau sudah koordinasi bagus, terwujud, maka akan timbul kesepakatan dan kesatupaduan dalam bertindak dan memutuskan sesuatu. Ini sangat diperlukan. Apalagi SMA 10 ini sedang sakit. Kita perlu koordinasi, kesepakatan, dan kesatupaduan dalam menyelesaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah mungkin orasi dari saya. Bila Bapak Ibu sudah memahami, mencerna, menyimak apa yang saya uraikan, silakan Bapak Ibu tetapkan keputusan hati Bapak Ibu, siapa yang akan dipilih. Jangan lupa, choose the right person. Pilihlah orang yang tepat untuk memajukan SMA Negeri 10 ini. Saya bukan memaksa ibu bapak untuk memilih saya. Karena saya hanya sebagai manusia, hanya bisa berdoa, berusaha. Allah yang menentukan. Kalau kun payakun Allah sudah turun, jika saya harus jadi, maka jadilah saya menjadi Wakasek di tahun ajaran 2021-2022. Bapak Ibu sekalian, bersatu, rukun, sejahtera bersama, satu komando di tangan Bapak Kepala Sekolah, Pak Udin. Bapak Ibu sekalian, apabila ada kalimat ucapan saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu atau menyinggung, mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.